Halo semuanya, hari ini kita mau bereksperimen. Sebelumnya kita siapin dulu yuk bahan-bahannya. Kita perlu air, minyak, sirup jagung, tapi kalau kalian gak punya bisa pakai madu aja. Ya, kita mau lihat kepadatan dari substance yang sudah kita siapin tadi. Nah, yang pertama ada madu. Pada dasarnya, madu ini memang lebih padat daripada air. Sehingga waktu dicampur dengan air, madu akan berada di bawah air. Nah, sedangkan minyak adalah yang kepadatannya yang paling rendah dari air dan juga madu. Nah, kalau kalian lihat minyak ada di paling atas. Dan selanjutnya kita bisa lihat nih dari video-video ini ada barang-barang yang bisa tenggelam maupun terapung tergantung dari kepadatannya juga. Tadi yang pertama aku cemplungin baterai karena dia berat, dia ada di bawah. Nah, ini kalian bisa lihat ya. Shalom semuanya, tadi kita udah lihat nih eksperimen tentang kepadatan cairan. Tadi ada madu, ada air, dan juga ada minyak. Ya, masing-masing mempunyai kepadatannya masing-masing. Kita juga udah lihat barang-barang yang dicelupkan di dalam cairan tersebut. Ada yang ngapung, ada yang tenggelam, tergantung dari kepadatan barang-barang tersebut. Nah, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Nah, kita mau buka nih di Matius 13 ayat 11, dikatakan seperti ini. Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan sorga, tetapi kepada mereka tidak. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, pasti kita suka dong baca Alkitab. Tapi pernah gak sih waktu kita baca Alkitab kok rasanya bosen, kok rasanya ya udah baca-baca aja, sekedar baca. Padahal Alkitab itu firman Allah yang hidup. Seharusnya waktu kita membaca firman Tuhan, waktu kita membaca Alkitab, kita bisa mendapat sesuatu yang baru, kita bisa mendapat pengertian yang baru, kita bisa mendapat semua hal-hal yang Tuhan singkapkan. Dan itu asik dan itu seru gitu. Nah, seperti yang sudah dituliskan di dalam Matius 13 ayat 11, sebenarnya kita sudah diberikan karunia itu untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Karena kita masuk di dalam keluarga kerajaan Allah. Nah, tetapi apa yang ditulis di dalam Alkitab, apa yang ditulis dalam firman Tuhan hanya bisa dimengerti dengan roh. Tuhan hanya bisa dimengerti dengan roh, bukan dengan hikmat manusia. Jadi siapapun yang haus dan lapar, pasti mereka akan cari sampai mereka dapat apa sih rahasia yang Tuhan mau singkapkan dari setiap ayat yang dibaca. Dikatakan di Matius 13 ayat 12. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Hari ini mau gak kita waktu kita baca Alkitab, kita mengerti sesuatu, bukan hanya sekedar baca. Karena firman Tuhan berkata, waktu kita mengerti, itu semua akan ditambahkan kepada kita. Bahkan kita akan berlimpah. Ya, tapi kenapa sih seringkali kita tuh sering gak ngerti apa yang kita baca di Alkitab. Jadi waktu kita baca, oh ya cuma sekedar lewat, dan bahkan kita sering bosan. Nah, ternyata masih ada selubung yang menutupi hati kita, seperti yang ada tertulis di 2 Korintus 3 ayat 14-15. Tetapi pikiran mereka telah menjadi tumpul, sebab sampai pada hari ini selubung itu masih tetap menyelubungi mereka. Ya, selubung dalam versi yang bahasa Inggris dikatakan itu membuat mata kita menjadi buta. Mungkin hari ini kita punya mata dan kita bisa melihat, tapi buta yang dimaksud di sini adalah mata hati kita itu tertutup. Kita dibuat buta dan kita kehilangan kemampuan untuk mengerti. Selubung juga berbicara tentang menghalangi yang namanya pengertian dan juga menghalangi pengetahuan akan segala sesuatu. Padahal Tuhan itu pengen banget loh menyingkapkan semua rahasia-rahasia dan misteri kerajaan surga. Tapi kalau sampai hari ini masih ada selubung yang menutupi hati kita, kalau sampai hari ini hati kita masih tertutup, bagaimana caranya kita tahu rahasia-rahasia surga? Ya, mari kita baca di 2 Korintus 3 ayat 16-17. Dikatakan seperti ini. Tetapi apabila hati seorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diambil daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Ya. Di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Waktu ada roh Tuhan, waktu ada roh Allah, di situ selubung-selubung di dalam hati kita itu diangkat dan kita tiba-tiba bisa mengerti. Roh Allah di sini maksudnya adalah Roh Kudus. Kita semua punya Roh Kudus di dalam hidup kita. Tetapi masalahnya seberapa banyak kita bergaul dengan Roh Kudus.
waktu kita jarang bergaul dengan Roh Kudus, otomatis kita nggak bisa ngerti. Karena hanya waktu ada Roh Kudus, hanya waktu kita bergaul dengan Roh Kudus, roh pengertian itu, selubung-selubung itu bisa diangkat dan kita bisa mengerti. Ada roh pengertian dalam hidup kita. Hari ini, yuk kita nggak mau sekedar cuma baca Alkitab, tapi kita mau mengerti segala sesuatu. Kita mau mengerti apa yang Tuhan mau. Kita mau mengerti rahasia-rahasia kerajaan surga. Yuk kita bergaul dengan Roh Kudus. Karena waktu kita bergaul dengan Roh Kudus, itu membuka sebuah pengertian. Itu membuka sebuah pewahyuan yang baru. Dan itu membuka sebuah perspektif yang baru. Nah, makanya mulai hari-hari ini, waktu kita baca Alkitab, kita bisa berdoa, Tuhan, mari Tuhan, ajari aku untuk mengerti. Roh Kudus, mari ajari aku. Maksudnya dari firman yang dibicarakan ini apa? Dan waktu kita belajar untuk tanya Tuhan, seperti tadi kita udah lihat baterai yang tadi, dia langsung menyelam ke dalam kedalaman, mengerti semua rahasia-rahasia surga. Nggak cuma seperti tutup botol, atau mungkin sponge yang tadi ada di video, yang dia cuma ada di permukaan. Tapi hari ini mari kita selami lagi kebenaran firman Tuhan dengan Roh Kudus. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.